bertanya, sebelumnya kakak tinggal dari kecil, sejak kecil kakak tinggal di perkotaan atau di perkampungan? Kalau saya dari kecil memang tinggalnya di daerah perkotaan. Tadi dari lahir lah ya kak. Jadi kak, saya ingin nanya, apakah anda sejak kecil sudah terpapar oleh teknologi dan bagaimana hal itu bisa membuat anda terpengaruh? Sebenarnya kalau terpapar teknologi, sejak kecil mungkin setiap orang mungkin sudah ada di rumahnya televisi, itu juga termasuk teknologi. Tapi kalau misalnya untuk penggunaannya saya dari kecil tidak dibiasakan untuk menggunakan teknologi, contohnya HP, karena nanti mempengaruhi belajar. Namun kalau di usia remaja, contohnya sekarang, nah kita sudah diperbolehkan untuk menggunakan teknologi yaitu HP. Sejak kapan kakak itu diperbolehkan sama yang tua menggunakan HP? Nah itu kira-kira sejak SMA, karena itu tadi untuk keperluan sekolah seperti tugas, kabar-kabar WA seperti itu. Di pertanyaan kedua ini saya ingin bertanya, apakah keterbatasan akses internet mempengaruhi pandangan Gen Z saat anda masih kecil? Sebenarnya bagi saya pribadi itu mempengaruhi, karena dulu kalau misalnya belajar atau mencari pengetahuan, kita hanya mendapat dari buku pelajaran dan dari guru, karena teknologi belum sampai ya secanggih ini. Tapi kalau sekarang murid-murid atau pelajar bisa mendapatkan dari mana saja, tidak dari guru saja. Misalnya kalau kita tidak mengerti yang dijelaskan guru, kita bisa mencari dari internet. Jadi sangat mempengaruhi bagi saya. Nah, bagaimana solusi menurut kakak tentang pemanfaatan teknologi zaman sekarang? Kalau solusinya tentu saja anak muda sekarang seharusnya bisa memanfaatkan teknologi yang baik ya. Dan jangan hanya mengarah ke negatifnya saja, tapi juga ke positifnya. Itu contohnya tadi untuk mencari informasi, pengetahuan, atau juga bisa dijadikan sebagai ladang untuk pencarian sosial media atau banyak kan sekarang gen-gen yang jadi selebgram atau selebgram itu bagi saya. Baik kak, terima kasih atas waktunya. Makasih ya kak. Kira sama. Kak, sudah sibuk lah. Boleh saya wawancarai? Maaf kak, sebelumnya saya mau tanya, dari lahir itu sudah di kota atau emang berasal dari perkampungan ya? Saya waktu kecil saya kerja. Saya ingin bertanya nih kak, apakah kakak sendiri dari kecil itu sudah mengenal teknologi? Terus apa yang membuat kakak terpengaruh sama teknologi? Jadi saya punya ketertarikan teknologi karena saya walaupun kami tidak sumber teknologi, tapi kan cari sumber informasi itu lewat media lain, misalnya informasi atau berita baru. Makanya saya belum teknologi. Ada nggak keterbatasan kakak waktu kecil itu menjawab apa? Dari sebelum kenal internet sampai kakak punya internet. Jadi saya jadi lambat dalam mencari informasi mengenai yang menarik atau yang baru gitu kan. Karena saya sendiri belum kenal dan dari waktu kecil. Nah, kalau sekarang kan saya mahasiswa nih, saya mungkin kalau punya atau terusan untuk mencari informasi baru gitu kan. Karena mungkin kalau di waktu kecil teknologi itu masih dipakai tapi masih berkembang seperti ini, karena sekarang teknologi jauh lebih berkembang, lebih modern, kita membantu banyak orang dalam hal apapun dari sektor pendidikan atau terima kasih atas waktunya. Pandangan saya sebagai Gen Z yang terlahir di kota, menggunakan teknologi itu sudah semenjak kecil, tetapi belum terlalu menggunakannya sekali. Saya bisa mendapatkan informasi itu melalui televisi, dan saya mulai menggunakannya itu semenjak SMP, di mana kami sangat memerlukan teknologi tersebut, apalagi di saat COVID. Kalau menurut saya, penggunaan teknologi bagi Gen Z itu banyak sekali manfaatnya, tetapi di satu sisi itu bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Jadi semua itu tergantung pada penggunaan dari masing-masing individu itu sendiri. Saya terlahir dari kampung. Menurut saya Gen Z kampung itu dapat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. Mereka lebih dekat dengan alam, memiliki nilai-nilai tradisional dan komunikasi yang kuat, serta lebih mandiri dan kreatif. Nah, saya generasi Z yang lahir di kota memiliki pandangan
Nah, sementara itu generasi Gen Z di kampung, mereka banyak berinteraksi di sekitaran kampung karena tidak semua mempunyai akses teknologi. Sementara itu, generasi Z di kampung memiliki keterbatasan teknologi dan internet, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan dan lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kesimpulannya yaitu perbedaan Gen Z di kota dan di kampung dalam mengakses teknologi terutama bagi generasi Z. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi, kemudian akses perangkat teknologi, pendidikan dan literasi teknologi, pola penggunaan teknologi, dan yang lainnya. Hal ini tentu menjadi dampak positif dan negatif bagi generasi Z di zaman sekarang. Perkembangan zaman teknologi tidak memungkinkan juga semua generasi Z dapat mengakses internet, karena pada dasarnya masih banyak masyarakat terpencil yang sangat sulit untuk mengakses internet sehingga mereka tertinggal oleh zaman. Maka dari itu kita harus memiliki tantangan untuk kedepannya, bagaimana generasi Z ini tidak minim akan teknologi, tetapi kita juga harus bisa mengatasi dampak-dampak yang akan terjadi nantinya.